Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Kita masih diizinkan untuk kita boleh bersekutu, bersatu hati bersama dengan saudara-saudara iman. Kita masih diizinkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui penyembahan kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang masih kami nikmati hingga saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh memberikan yang terbaik melalui pujian kami saat ini, melalui penyembahan kami pada saat ini. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang akan membuka mata dan hati pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik melalui pujian kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sungguh semua karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Kita ada bukan karena kekuatan kita, namun oleh karena Roh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, namun oleh karena Roh-Mu. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba
anugerah-Mu jika hari ini kami ada, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Baik, kita mengawali perenungan firman Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan ini kembali akan belajar isi hati-Mu. Engkau yang sudah mengilhami kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Engkau juga yang kami mohon untuk menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan juga menerangi firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi makanan bagi jiwa roh kami. Kami serahkan waktu untuk belajar firman-Mu dari awal pertanyaan ke akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat firman Tuhan hari ini dari Lukas, Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Pasal 8 ayat 1, tidak lama, pasal 8 ayat 1 di Lukas, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Juga di pasal 9 ayat yang ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar tentang rancangan Tuhan untuk saya dan saudara sekalian, untuk semua umat manusia, bahwa tatkala Tuhan izinkan kita hadir di dunia ini, lahir di dunia ini, mengalami keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sesungguhnya sudah memilih, memanggil dan menetapkan kita untuk tujuan misinya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan melihat tentang kerajaan Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memperhatikan di sana bahwa Yesus menggunakan kata kerajaan Allah di dalam keempat Injil itu ada 49 kali. Dia
mengajarkan, menekankan, mengungkapkan tentang kerajaan Allah. Ya, ada 49 kali di dalam keempat Injil. Sementara tentang gereja atau Kristen atau eklesia, yang dalam pengertian adalah eklesia Kristen secara itu hanya 2 kali, ya, hanya 2 kali. Nah, kalau kita melihat pembandingnya antara 49 dengan 2, ini menunjukkan bahwa kenapa Tuhan Yesus banyak menekankan tentang kerajaan Allah, menunjukkan bahwa kerajaan Allah bagi Kristus itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat prioritas. Ini harusnya juga menjadi fokus gereja atau orang Kristen hari ini, ya, bahwa kita membawa berita itu haruslah berita tentang kerajaan Allah, bukan berita tentang agama, bukan berita tentang kekristenan. Dengan adanya kita melihat penekanan ada 49 kali Yesus menekankan tentang kerajaan Allah itu, ini menunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian betapa urgentnya, betapa pentingnya, betapa mendesaknya pemberitaan tentang kerajaan Allah itu bagi dunia. Tapi yang aneh, yang menarik ialah bahwa justru yang lahir itu bukan kerajaan Allah. Yang lahir apa? Agama. Yang lahir adalah kekristenan. Nah, kok bisa gitu ya? Apakah ada perbedaan antara kerajaan Allah dan kekristenan, atau samakah? Nah, ada sebuah cerita, ya, cerita yang saya kira Bapak Ibu Saudara mungkin belum pernah dengar atau sudah pernah mendengar, tapi saya kira cerita ini bisa menolong kita untuk sedikit memahami. Misalnya cerita ini adalah cerita tentang India, ya. Di India itu semua kuil di India itu, struktur bangunannya ternyata hampir mirip dengan struktur bangunan pada zaman atau eranya Abraham. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Kejadian 25 itu, nanti kita akan ketemu bagaimana Abraham kemudian mendapat seorang istri yang bernama Keturah. Dia berasal dari daerah timur. Nah, dalam konteks daerah timur di geografis pada saat itu di India. Maka ada kemungkinan pengaruh dari Abraham kepada Keturah ini yang kemudian tinggal di India itu dan mempengaruhi budaya bangunan yang ada di India. Dan ternyata menurut sebuah cerita bahwa pada eranya Abraham juga orang perempuan-perempuan pada zaman itu juga untuk menunjukkan kekasaran mereka itu meletakkan ada titik merah di dahi mereka. Dan yang menarik lagi ialah bahwa kalau di India itu Brahma ya, Brahma pendiri agama Hindu itu, Brahma itu berasal dari kata Abraham, yang adalah orang suci pilihan Tuhan, ya, yang kemudian dijadikan sebagai pendiri dari agama Hindu. Kenapa bisa terjadi kemudian ada nuansa yang sama, ada tradisi yang sama, ada pemahaman yang sama tentang orang suci, Brahma dan Abraham, umat pilihan Tuhan. Nah, kemungkinan saja Bapak Ibu sekalian bahwa pergeseran itu terjadi sehingga di India itu seperti itu karena mereka dapat pengaruh dari zamannya Abraham. Sayangnya mereka tidak belajar langsung dari sumber aslinya. Karena itu kita perlu memahami dulu apa sih konsep kerajaan Allah itu. Ya, tanpa saya juga tidak akan membahas tentang konsep kekristenan, tapi saya mau bawa kita untuk hari ini fokus untuk melihat konsep kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah itu yang pertama yaitu bahwa kerajaan Allah itu
bersifat kekal. Itu dulu yang perlu kita perhatikan, ya. Yang kedua adalah konsep yang perlu kita pahami tentang kerajaan Allah ialah bahwa kerajaan Allah itu tidak tergoyahkan dan tidak tergoyangkan oleh siapapun dan oleh apapun. Kerajaan Allah itu tidak akan tergoyahkan dan tidak akan tergoyangkan oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh karena kerajaan Allah itu bersifat kekal dan tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoyangkan oleh apapun dan oleh siapapun, maka kita melihat di sana begitu pentingnya saya dan Bapak Ibu sekalian dalam topik pembicaraan kita kepada dunia itu adalah kita harus fokus seperti Yesus berfokus kepada pemberitaannya tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, dalam kerajaan Allah itu ada dua fase. Ya. Fase pertama adalah fase kedatangan Yesus yang kali pertama ke dunia ini secara tanpa diketahui, tanpa proklamasi yang hebat. Nah, nanti fase yang kedua, kerajaan Allah itu datang adalah dalam fase keutuhan kerajaannya yang dalam kekekalannya, yaitu pada hari kiamat. Itu pun juga tidak ada orang yang tahu. Nah, ya siapa yang akan datang di sana? Ya tetap Yesus yang sudah naik ke surga, sudah selesai menyediakan segala sesuatu untuk semua orang yang percaya kepadanya, pengikutnya di sana disediakan, sudah selesai, tuntas, lengkap, dia akan kembali ke dunia ini. Tapi sebelum ke sana kan dia masih membuat dulu kesempatan untuk manusia hidup di dunia ini, yaitu masuk ke dalam namanya kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun, barulah dunia ini di bumi hanguskan tanpa bekas menurut kitab Wahyu pasal yang ke-21. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus itu ada dua tokoh penting yang akan menjadi fokus utama para pengikutnya. Ya, yang pertama adalah Kristus sebagai pemimpin yang memimpin. Jadi bukan pemimpin kata benda, tapi yang memimpin. Artinya dia yang akan memimpin, memerintah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Maka ciri yang tidak bisa dipisahkan, bukti yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang yang sungguh hidup dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan adalah pasti dia mentaati Tuhan. Nah, pada saat dia mentaati Tuhan, itulah dia sedang menjadikan Kristus Tuhan yang memerintah hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai kepada hal yang lebih khusus. Sudah perhatikan di sekarang. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya kerajaan siapa? Kerajaan Kristus, di mana Kristus mau memerintah di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya. Jadi bukan gereja, bukan Kristen ya, tapi Allah, Kristus yang memerintah. Allah mau bersama dengan kita, menjadi bagian di mana kita hidup bersama dengan Dia, sehingga kemanapun kita pergi Dia bersama kita, kemanapun Dia pergi kita bersama dengan Dia. Dan bukan saja hidup bersama-sama dengan Kristus, tapi juga kita memberi peluang sepenuhnya untuk membiarkan Kristus memerintah, berdaulat atas hidup kita. Dengan kata lain adalah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, selalu kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Menunggu kehendak Tuhan. Itu namanya membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Jadi tokoh pertama yang begitu penting di dalam kerajaan Allah itu adalah Kristus yang memerintah, menjadi Tuan dan Tuhan. Dan yang kedua adalah tokoh yang pertama yang tidak kalah pentingnya juga adalah yang namanya Roh Kudus. Ya, Roma pasal 8 ayat yang 14. Kita buka ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah.
Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah, berarti kita kan menjadi anak Allah. Maka kalau kita menjadi anak Allah, akan ada cirinya, akan ada buktinya, akan ada tandanya. Tandanya apa? Setiap hari hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah seharian hidup kita, sikap hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah keputusan-keputusan hidup kita setiap saat itu, setiap hari itu keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Juga dalam kerajaan Allah itu ada dua kuasa. Ada dua kuasa yang diberikan kepada orang di dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah kuasa yang bersifat karismatik. Karisma. Yaitu sebuah kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan untuk kita mengambil keputusan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan kerajaan Allah di dunia ini. Setiap orang percaya pasti memiliki minimal satu karunia, karisma, kemampuan, kuasa dari Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan pembangunan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan melengkapi kita untuk kuasa itu, dengan kuasa itu untuk kepentingan pekerjaannya. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kerajaannya, maka kita mendapat otoritas dari kerajaan Allah itu dengan kelengkapan dari kuasanya Dia. Dan kuasa itu jelas sekali, kita diutus, kita ini adalah utusannya Tuhan. Jadi saya pegang otoritas. Dan kita sudah belajar minggu kemarin bagaimana Tuhan menjamin orang yang sungguh menyadari dirinya sebagai utusan Tuhan, yang sudah dipilih, ditetapkan, dipanggil Tuhan dari sejak kecil itu, dia sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat, akan merasakan bagaimana otoritas itu sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat Bapak Ibu Saudara sudah melaksanakan tugasnya secara benar. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, maka kita perlu memahami kuasa yang pertama ini, ya, itu kuasa otoritas, karisma yang Tuhan mau berikan dalam melengkapi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, tentu dengan ketentuan di mana kita harus mentaati konstitusi dari kerajaan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang bekerja di pemerintah, bekerja di perusahaan yang besar itu tentu punya pengalaman. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dikasih kepercayaan, ada otoritas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara seenaknya melakukan pekerjaan itu sakarepe dhewe dengan cara mengelabui di sini sana, sebentar kalau ketahuan Anda dipecat. Yang kedua adalah kuasa yang kedua, itu kuasa yang disebut dengan exousia. Dalam bahasa Yunani dipakai exousia. Exousia itu adalah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bebas sih, exousia itu sebuah kuasa yang indah, yang enak. Kenapa sih disebut sebuah kuasa yang enak atau disebut dengan hak? Kadang dipakai juga istilah hak. Exousia itu berarti sebuah kuasa untuk memilih. Nah, ini dia. Jadi karena kehidupan kita ini adalah pilihan. Sejak semula Tuhan sudah memberikan kehendak bebas, exousia untuk setiap manusia yang diciptakan. Untuk Adam dan Hawa waktu diciptakan, manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa pasti punya yang namanya exousia. Memilih untuk tunduk dan taat kepada Allah, atau sebaliknya memilih untuk tunduk dan taat kepada iblis. Itu semua terletak pada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih. Jadi itu kuasa namanya di situ, ya. Juga kuasa untuk kita mau belajar firman Tuhan atau mau dengar yang lain saja. Itu semua ada pilihan. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan itu selalu diawali dulu dengan ini loh janjinya, tapi ini syaratnya, gitu kan? Atau kadang dia buat syarat tapi nanti hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi perhatikan hukum Tuhan. Polisi Tuhan itu selalu dengan ada syarat, ada janjinya. Ada syarat, ada janjinya. Ya, karena apa? Karena dia sudah memberikan kepada kita itu kuasa, exousia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dengan demikian kita bisa menyimpulkan pada bagian itu ialah bahwa hidup itu adalah pilihan. Saya mau sampaikan ini, ya.
tatkala kita hanya berfokus berpikir tentang kekristenan, ini sebuah catatan yang saya ingin Bapak Ibu Saudara pahami. Kalau kita hanya berfokus kepada kekristenan, itu akan menghambat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kerajaan Allah. Itu pilihan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau supaya kita ikut kerajaannya atau ikut kerajaan kita. Oleh karena itu, ya dalam pelayanan kita, jangan sampai kita membangun kerajaan diri kita, kerajaan keluargaku, kerajaan gerejaku. Yesus menawarkan, memberikan pilihan bagi kita. Dia sudah punya sebuah rencana yang begitu indah, yang sangat indah sekali untuk kehidupan kita. Tapi sekali lagi, karena dia sudah memberikan kuasa untuk memilih bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah memaksa saya dan Bapak Ibu Saudara untuk memilih atau memaksa kita sesuai dengan kehendaknya. Enggak. Karena nanti tidak ada makna kuasa yang indah tadi itu loh, kuasa yang nikmat tadi itu tidak akan ada, gitu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, maka di sini Yesus sudah punya perencanaan yang begitu indah untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Tapi sekali lagi, setiap hari dia tidak akan pernah memaksa kehendaknya, karena dia tahu kita punya yang namanya kuasa eksorsia. Yesus pun sudah menyediakan keselamatan yang luar biasa untuk kita, ya. Dia sudah punya rencana keselamatan yang sangat luar biasa, sangat indah dan pasti untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi sekali lagi tetap ditentukan adalah penentuannya itu adalah kepada kuasa eksorsia yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak Saudara untuk memilih. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita bisa sungguh-sungguh menikmati yang namanya keindahan dari hak pilih kita tadi itu. Ya. Sehingga Tuhan tidak akan pernah memaksa seseorang. Itulah sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka di dalam kesimpulan atau penerapannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini adalah, apa sih yang disebut dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah di mana Allah memerintah, Kristus dan Roh Kudus. Allah dan Kristus memerintah kita, baik di dunia ini maupun nanti sampai di akhirat. Ya, saya ulangi lagi, Bapak Ibu Saudara, supaya bisa memahami. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah atau Kristus memerintah dan Roh Kudus memimpin, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tahu maksudnya? Di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara hanya mengharapkan Tuhan memimpin kita, memerintah kita pada waktu di langit dan bumi baru, sementara di sini kita tidak siap. Mungkin kemungkinannya kita akan gigit jari. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu Tuhan mau supaya mulai sejak kita ada di dunia, selama kita ada di dunia inilah kita memberikan peluang kepada Kristus untuk memerintah hidup kita dan memberi peluang kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Jangan tunggu di sana. Jangan terlambat. Ini kan kesalahan persepsi yang seringkali ditanam di dalam pikiran kita. Oh, nanti aja lah, kan saya nanti masuk surga, pasti masuk surga. Pastinya di mana? Wong kita tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak pernah diperintah oleh Kristus. Yang memerintah diri kita setiap hari, diri kita sendiri, iblis. Tapi mau mengharapkan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita masuk ke surga, langit bumi baru. Ya itu kan nanti kedaulatan Tuhan, ya kedaulatan Tuhan. Tapi ya kalau Tuhan berdaulat untuk berkata, ya kan pilihanmu kemarin, sudah saya kasih kepada kamu pilihan yang namanya kuasa untuk eksorsia. Pilih aku atau pilih iblis. Tapi kan setiap harinya dalam keputusan hidupmu sehari-hari kamu pilih dirimu sendiri, pilih iblis, bukan pilih aku. Jadi keunikan dan keanehan kekristenan itu sampai hari ini atau orang percaya itu ialah bahwa kita mau yang baik dari Tuhan, tapi seringkali kita tidak siap untuk mengikuti maunya Tuhan untuk apa yang baik itu. Karena memang sakit ya.
Berat ya. Tapi itu kan harga yang harus dibayar. Banyak orang hanya nuntut Tuhan berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Tapi pada saat Tuhan bilang, ya buat ini untuk aku dong, untuk kepentinganmu juga loh itu. Taati aku di sini ya, kan kamu sudah dikasih kuasa, eksorsia untuk bisa memilih aku atau memilih ini. Tapi kita bilang, kok sebentar lah, masih ada waktu kok, besok lagi. Yang paling saya takuti adalah kata-kata seperti itu, menunda, seolah-olah kita pikir yang pegang hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak tahu, mungkin saat kita tidur, saat kita duduk, saat kita berjalan, saat kita di mana, Tuhan memanggil kita dengan caranya Dia sendiri, kita sudah bisa berbuat apapun. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah memerintah melalui anaknya Yesus Kristus dan oleh Roh-Nya yang kudus memimpin kehidupan kita setiap hari. Karena itu saya lebih baik Bapak Ibu sekalian, saya sendiri belajar juga untuk hal ini. Setiap pagi saya bangun, saya harus berlutut, harus berkata kepada Roh Kudus, penuhilah hidupku, kuasailah hidupku, dan pimpinlah hidupku hari ini. Walaupun saya sadar ada saatnya saya gagal di hari itu, banyak, tapi saya belajar untuk selalu. Kenapa? Saya takut sekali kalau terjadi apapun pada diri saya di luar dari pimpinan Roh Kudus. Wah, saya mengeri, takut sekali. Tapi kalau terjadi apa-apa, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya, meletakkannya dalam Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu berada dalam rencana Tuhan. Kalau apapun terjadi, sudah dalam rencana Tuhan. Yang kedua adalah, kerajaan Allah itu adalah selain di mana Allah memerintah melalui anaknya Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, juga kerajaan Allah di mana Allah di dalam Kristus Yesus itu memerintah berdasarkan hukum kasih-Nya. Kasihilah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan hadir di dunia ini dengan hukum kasih-Nya. Itulah sebabnya diawali di dalam Injil Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya satu-satunya. Karena begitu besar kasih Allah, Dia karuniakan, Dia wujudkan kasih itu. Karena Dia ingin melandasi hukum kerajaannya itu atas hukum dasar kasih. Dia memerintah atas hukum dasar kasih. Karena itu jemaat Tuhan yang saya katakan Yesus, maka orang yang sungguh hidup di dalam kasih Tuhan itu pasti akan terlihat sikapnya. Dia pasti ingin menunjukkan, membuktikan, Tuhan saya mengasihi, karena Engkau lebih mengasihi saya akan mewujudkannya melalui ketaatan saya kepada Engkau. Karena itu sering menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang-orang Kristen atau tokoh-tokoh Kristen hari ini adalah, banyak orang Kristen berkata, saya percaya Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi begitu Tuhan Yesus memerintahkan kita, meminta kita untuk berbuat sesuatu bagi kerajaannya, semua bersembunyi. Kok di mana kasihnya? Gitu ya. Katanya mengasihi Tuhan, tapi kok di mana bukti kasihnya? Nah, Bapak Ibu Saudara tentu sudah punya pengalaman dengan kasih ya. Pas saudara-saudara kalau mengasihi seseorang, saudara tidak akan hitung-hitung kok. Saudara bisa malam pun berbuat sesuatu untuk dia, ya, rela berkorban, waktunya, pasti prioritasnya semua ada di sana. Ya. Yang ketiga adalah bahwa
Kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana setiap orang yang ada di dalamnya pasti dipimpin oleh rohnya Allah. Itulah sebabnya kenapa Alkitab dalam khususnya dalam Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu dan hidupmu adalah rumah kediaman Allah, di mana roh Allah ada di sana. Tujuannya kenapa sih roh Allah ada dalam hidup kita? Untuk memimpin. Itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah di mana Roh Kudus memimpin kita, mendiami hidup kita, memimpin kita. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah hidup kita didiami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Yang tahu itu kan adalah kita masing-masing dengan Tuhan, ya. Nanti dilihat kehidupan kita, kerenduan hati kita, motivasi kita, bagaimana minat hati kita yang terdalam dengan Tuhan, berapa persen untuk Tuhan, berapa, itu kan akan terlihat sekali, ya. Akan terlihat sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan terlihat nanti itu berapa persen hidup kita untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Wah, kalau begitu ya Pak Sas, rugi dong saya hidup di dunia ini. Kapan saya menikmatinya? Hidup saya kalau saya semua hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semakin besar kita memberi prioritas kepada Tuhan, semakin besar Tuhan memprioritaskan kita. Ingat minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, benih yang kita tanam itu, yang kita makan dari 5 dari 5 itu, kalau 3 kita makan habis, hanya 2 yang kita tanam, ya hasilnya sedikit. Tapi perhatikan, Tuhan sudah membuat ketentuan, kan? Yang kita makan cukup 1 atau 2 maksimal, yang 3-nya kita tabur untuk benih. Perhatikan jumlahnya. Ini semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak juga yang kita makan, semakin banyak juga yang kita tanam untuk benih. Persediaan untuk benih semakin banyak. Ya. Hukum Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu dia jauh lebih tahu dari kita, ya. Ini harusnya tidak disampaikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu, Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu, hukumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia sudah punya matematika yang begitu luar biasa, lebih sempurna dari kita memperhitungkan berkatnya untuk saya dan saudara sekalian. Contohnya saja misalnya, orang memberi persepuluhan itu, seolah-olah kan mengurangi, kalau pakai hitung 10% loh, ya. Tapi kan Alkitab menggunakan kata persepuluhan. Jadi perhatikan, kata persepuluhan walaupun ditafsirkan menjadi 10%. Sudah perhatikan di sana kan. 10 itu kan kurang tuh. Tapi Tuhan berjanji, ujilah aku, kan, ujilah aku. Artinya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana bahwa Tuhan punya sebuah konsep yang sangat berbeda sekali dari yang kita pahami tentang bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya orang percaya diminta supaya kita tidak terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan kita dari kerajaan Allah kepada pemahaman diri kita sendiri, kepada pemahaman orang lain, sampai melahirkan sebuah pemahaman yang beda, ya. Dari kerajaan Allah kok bisa menjadi kekristenan misalnya, satu contoh itu, ya. Oleh sebab itu, maka prinsip Alkitab berkata demikian, domba yang sehat atau orang Kristen yang sehat itu tidak makan dari gembala. Sudah tahu prinsip itu di Injil Yohanes. Dia makan langsung dari sumbernya, dari Yesus Kristus. Nah, karena kalau kita hanya belajar dari gembala, makan dari gembala, ya kalau gembalanya pas benar ngomongnya. Atau kadang-kadang ada orang tertentu juga seringkali pengalaman, ya, dijadikan kebenaran, empiris itu. Jadi pengalaman empiris seseorang itu dijadikan sebuah kebenaran. Itu bahaya banget. Kadang-kadang digeneralisasikan. Wah, itu kan ini karena kamu sudah begini maka kamu akan kena begini. Saya mengalami seperti itu. Saya sakit karena saya tidak memberikan persepuluhan sesuai dengan aturan gereja. Saya sakit. Tapi Tuhan baik, Tuhan memulihkan. Nah, ini kan sesuatu pengalaman yang sebenarnya itu pengalaman pribadi orang, tapi seringkali orang terjebak dengan yang pemahaman dianggapnya kebenaran. Itu kan pengalaman. Kebenaran Tuhan itu, prinsip-prinsip firman Tuhan itu beda banget.
Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ayo kita buka ya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Karena itu, sudah ketemu? Sudah ketemu? Matius 6 ayat 33. Karena itu Bapak Ibu sekalian perhatikan, kita baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingin tahu semuanya ingin diberkati oleh Tuhan kan? Perhatikan di sana, prioritaskan mencari namanya kerajaan Allah. Pemerintahan Allah, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Prioritaskan itu. Prioritaskan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari sumbernya langsung. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mengapa pemuridan itu dibuat begitu rupa. Ya. Dan pemuridan yang memuridkan juga kita melihat konsepnya yang kita terapkan di tempat ini. Menerapkan tidak boleh, Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut pelatihan pelayanan rumah, pemuridan itu, perhatikan baik-baik. Kita biarkan saja orangnya menemukan langsung kebenaran. Pemuda aja hari ini saya lihat masih kukuk itu, karena saya mau supaya kemarin saja di kelas pemuda hari Sabtu. Saya bilang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan dibaca. Kebenaran apa yang kamu dapat? Ada yang bilang, menurut saya seperti, kok menurut kamu lagi? Itu kan tidak boleh. Kita belajar. Saya sedang mengajarin jemaat Tuhan di sini, sedang mengajarin pemuda-pemuda untuk memahami sumbernya langsung. Tapi kalau seperti ini kan kadang-kadang orang pikir, lah Pak Sas kok bawa kami takut, kami gereja suruh menggali sendiri. Karena saya tidak mau Bapak Ibu Saudara memahami sesuatu dari saya. Biarlah kita belajar bersama dari Alkitab sumbernya. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu di kelas pemuridan pun sama. Biarkan Alkitab yang kita pelajari itu berbicara kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara temukan, gali. Dan karena itu kan ada metodenya juga yang kita buat. Setelah saudara dapat ini, coba bawa ke sama, suruh baca lagi berulang sampai dia menemukan sesuatu dari itu, supaya dia menemukan makanan dari sumbernya. Kalau menemukan makanan dari sumbernya jadi sehat. Tapi kalau menemukan makanannya dari saya, ya bisa saja kata-kata saya salah atau kadang-kadang dipelintir oleh iblis. Saya ngomong di sini A, mungkin pada waktu saudara dengarnya kebetulan tidak suka, dipelintir jadi wah salah begini. Lah kan tidak benar, tidak ketemu nanti kebenarannya. Ya, karena itu jemaat Tuhan, kenapa kalau Bapak Ibu Saudara lihat, saya selalu bawa kita baca Alkitab, lihat faktanya di Alkitab. Jangan kata Pak Sas, saudara-saudara harus lihat langsung dari sumbernya supaya tidak terjadi pergeseran nilai. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, carilah dahulu, prioritaskan apa yang diprioritaskan Tuhan, yaitu tentang kerajaan Allah dan tentang kebenarannya. Maka ya, yang belakangnya ini yang disukai ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, banyak orang kita bilang, bukankah saya sudah sering berdoa, bukan saya sering sudah belajar Alkitab sesuai dengan ketentuan Pak Sas dan sebagainya. Ya, yang dicari itu ketentuannya Pak Sas. Tidak kepada kerajaan Allah di mana Kristus memerintah, di mana Roh Kudus memimpin, di mana kebenaran Alkitab itu utuh kita belajar dari sumbernya. Lalu kita menuntut Tuhan memberkati, menggenapi janji yang bagian belakang. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembalikan pikiran kita kepada topik utama Yesus. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang menyebarkan agama Kristen. Enggak. Menyebarkan kekristenan, tidak. Perhatikan baik-baik, pengajaran Yesus adalah mengajarkan, menekankan tentang kerajaan Allah. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mulailah hari ini kita merubah pembicaraan kita, topik pembicaraan kita. Jangan bicara tentang Kristen orang masuk ke gereja,
tapi bawalah kerajaan Allah itu, di mana Kristus memerintah, di mana Kristus menjadi juru selamat, di mana Roh Kudus memimpin kehidupan kita, di mana kebenaran firman Tuhan menjadi makanan, sumber utama makanan rohani kita. Amin ya. Jadi jangan menjunjung tinggi, terlalu tinggi gedung gerejanya. Wah, kalau tidak ibadah di gereja, tidak rohani. Aduh. Ya Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami Alkitab itu firman Tuhan secara utuh. Ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada topik kita. Kembali kepada laptop. Kembali kepada Alkitab, ya. Kembali kepada sumbernya, kembali kepada Kristus, kembali kepada Roh Kudus, kembali kepada Allah Bapa. Untuk membawa kerajaannya bagi dunia ini. Ya, bagi dunia ini. Ya, saya percaya semua manusia di dunia ini butuh kerajaan Allah. Ya, tapi kalau Kristen belum tentu semua orang mau masuk Kristen, ya. Tapi kalau kerajaan Allah pasti orang mau. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ada beberapa pengumuman yang mungkin perlu Bapak Ibu Saudara ingat kembali, bahwa jangan lupa kita ada ibadah doa setiap hari Kamis. Kita sekarang bukan 6:30 tapi jam 7. Ya, jam 7 kita mulai sampai jam 8, 1 jam saja. Datang, kita puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan kita selesai. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang kelas pemuridan dan yang juga mau ikut kelas belajar dari sumbernya, yaitu dari Alkitab, kita belajar untuk bagaimana bertumbuh dalam Kristus. Kami selalu menyediakan waktu untuk kita bisa bersama-sama belajar, ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup kami yang adalah pemilik kerajaan surga. Kerajaan yang kekal, yang belum datang, dalam kesempurnaan, dalam keutuhannya di hari kiamat. Dan kerajaan-Mu yang sudah ada melalui kehadiran Kristus, pembawa kerajaan kasih itu di dunia ini, kiranya akan memerintah di hati kami, dan oleh Roh yang kudus yang adalah pemimpin di sana, yang memimpin kami, dan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menjadi makanan bagi jiwa roh kami, akan menjadi sebuah berkat bagi kami hari ini, sehingga kami perlu belajar dari sumber yang asli melalui kesiapan hati kami, kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk memilih yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah berikan bagi kami, supaya kami tidak salah pilih dalam hidup ini, ya Bapa. Terima kasih, berkati juga kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Demikian juga kesehatan dari setiap anggota jemaat bertempat ini, Tuhan Kau berkati, Kau lindungi, memberikan pelindungan-Mu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa-Mu, tidak pernah berubah, sempurnakan bagi yang sedang mulai pemulihan dari Tuhan. Juga yang dalam proses pendidikan, Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam proses pendidikan mereka, walaupun mereka masih harus belajar secara online hari ini. Tolonglah mereka supaya mereka juga lebih bersungguh-sungguh di dalam belajar, dan berkati juga kehadiran gereja-Mu di tempat ini, supaya kami sebagai pengikut-Mu di tempat ini benar-benar memahami kerajaan-Mu Tuhan, sehingga kami pun boleh ikut terlibat di dalam pembangunan kerajaan-Mu bagi lingkungan masyarakat di mana kami berada, bahkan juga bagi dunia yang ada di luar sana, di luar negeri maupun di dalam negeri, supaya kami boleh ikut serta di dalam misi Tuhan membangun kerajaan-Mu di dunia ini, Bapa, sehingga di seluruh pelosok dunia ini, di seluruh pelosok tanah air kami, akan ada orang-orang di mana Engkau memerintah hati mereka, hidup mereka, di mana Roh Kudus memimpin hidup mereka, di mana kebenaran-Mu menjadi makanan utama hidup mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Demikian juga untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang mengambil pelayanan di garis depan
dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau lindungi saudara kami yang ada di Kirgistan, yang saat ini sedang terjadi sebuah kondisi di negara ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pakai mereka Bapa, berkati mereka Bapa, dan Engkau juga memakai mereka walaupun dalam situasi seperti ini. Engkau akan menjaga, memberkati mereka dengan kuasa yang tidak pernah berubah ya Bapa. Tolonglah Tuhan Yesus, kami mau Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Demikian juga Engkau berkati juga pelayanan Gereja Kemah Injil di seluruh tanah air kami, di seluruh wilayah yang ada di Papua, Indonesia Timur, juga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera, dan Pulau Jawa. Kami serahkan semua kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, pakai menjadi alat Tuhan yang berguna. Organisasi kami dari pusat sampai ke BPJ, Tuhan tolong supaya mereka seluruh yang ambil bagian di dalam pelayanan di BPJ ini juga mengerti misi dan visi Tuhan untuk membangun kerajaan-Nya, sehingga kami berfokus kepada misi-Mu Tuhan, sehingga kami juga belajar memprioritaskan apa yang menjadi prioritas-Mu Bapa di dalam kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Pemerintah kami, negara kami, Tuhan berkati, tolonglah Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pejabat penegak hukum, bahkan seluruh masyarakat kami. Engkau cerahkan hati dan pikiran kami, pandangan kami Bapa, supaya kami boleh melihat kondisi yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami boleh bersatu hati, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini Tuhan. Jangan membiarkan anasir-anasir yang tidak baik menanam rasa tidak senang satu sama yang lain, sehingga menambah beban berat bagi rakyat kami Indonesia dengan adanya berbagai kondisi yang terjadi. Kami mohon supaya Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, penerangan bagi bangsa masyarakat kami Indonesia Bapa. Ampuni kami Bapa jika kadang kami tidak serasi, tidak selaras dengan apa mau-Mu Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Perlihatkan di mana letak ketidakselarasan hidup kami dengan Engkau, dan Engkau pulihkan supaya kali mendatang kami semakin bertumbuh hidup selaras dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan Engkau akan pakai kami menjadi alat-Mu yang berguna untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui doa kami, melalui pikiran, tenaga, bahkan harta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terima berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejati kita akan senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara secara utuh. Baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara secara utuh di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan.
Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.